Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai mata kuliah Sistem Basis Data, khususnya akan membahas tentang model Entity Relationship gitu ya. Jadi kita akan membahas tentang pemodelan bagaimana melakukan pemodelan sebuah entitas ya, dengan entitas yang lainnya. Model entity relationship adalah suatu penyajian data dengan menggunakan entity dan relationship gitu ya. Nah, saya akan jelaskan dulu satu persatu mengenai pengertian dari masing-masing, yaitu antara entity dengan relationship. Entity adalah objek yang dapat dibedakan dalam dunia nyata. Artinya, entity ini kalau kita ibaratkan adalah sebagai kata ganti dari yang namanya tabel. Kalau di dalam tabel dua dimensi, seperti ada tabel mahasiswa, ada tabel mata kuliah, ada tabel dosen. Nah, kalau di dalam entity relationship itu disebutnya dengan entity. Artinya nanti akan ada entitas mata kuliah, akan ada entitas dosen, akan ada pula entitas mahasiswa dan lain-lain. Entity set adalah kumpulan dari entity yang sejenis. Ini contohnya misalnya entity set dapat berupa objek secara fisik ya, seperti rumah, kendaraan, peralatan, dan lain-lain. Jadi entitas ini itu memiliki objek-objek yang dapat kita pisahkan, yaitu objek secara fisik maupun objek secara konsep. Nah, nanti penamaannya itu ya sesuai dengan yang kita inginkan saja untuk penamaan masing-masing entitinya, gitu ya. Misalnya kalau untuk pekerjaan kan nanti ada entiti pekerjaan, misalnya untuk perusahaan atau mungkin rencana dan lain-lain gitu ya. Kemudian untuk relationship-nya adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entiti. Artinya relationship ini itu adalah yang akan menyatakan nanti hubungan atau keterhubungan antara dua entitas atau lebih. Nah, nanti akan ada keterangan relationship-nya itu seperti apa. Relationship set adalah kumpulan relationship yang sejenis. Ini ada beberapa contoh ya. Misalnya antara entity pegawai dengan entity proyek. Itu ya, entity pegawai dan entity proyek gitu ya. Ini pegawai ini kan sebagai suatu objek yang secara fisik kan gitu ya. Kemudian proyek ini pun adalah sebagai sebuah konsep gitu ya. Kemudian antara pegawai dengan proyek itu hubungannya apa? Relasinya disebut sebagai apa misalnya. Nah, di dalam contoh ini antara pegawai dengan proyek itu dihubungkan dengan kata kerja. Jadi pegawai bekerja pada suatu proyek. Misalnya itu ya, pegawai bekerja di proyek A, pegawai kerja di proyek B, pegawai kerja di proyek C, dan lain-lain. Itu adalah satu contoh sederhananya. Nah, nanti di slide selanjutnya kita akan membahas lebih mendalam lagi. Nah, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya ada beberapa levelisasi atau hierarki di dalam database itu. Seperti ada database, kemudian ada tabel, kemudian ada atribut, kemudian ada record. Jadi ada 4 tingkatan yang kemudian harus teman-teman ketahui. Level pertama ada database, level kedua ada tabel, level ketiga ada atribut, dan level keempat ada record. Nah, sekarang adalah tentang atribut. Atribut adalah karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entity atau relationship tersebut. Jadi nanti atribut itu kalau di dalam sebuah tabel ya sebagai sebuah field, sebagai bagian-bagian dari kolomnya. Dalam sebuah Excel itu adalah kolomnya. Ada kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan lain-lain, gitu ya. Nah, nilai atribut merupakan suatu data aktual atau informasi yang disimpan pada suatu atribut di dalam suatu entity atau relationship. Nah, jadi bahwasanya nilai atribut ini merupakan suatu data aktual atau informasi yang disimpan pada suatu atribut di dalam suatu entity atau relationship. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada tabelnya, kemudian ada atributnya, kemudian ada recordnya. Nah, record inilah nilai atributnya, gitu ya. Jadi suatu data aktual atau informasi yang disimpan pada suatu atribut di dalam suatu entity atau relationship. Nah, ada jenis-jenisnya juga nih. Jadi atribut ini itu nanti kita akan gambarkan seperti yang ada di dalam gambar ini ya. Coba. Nah, bentar. Nah, ini adalah kita ibaratkan sebagai sebuah atribut nih. Inilah atribut. Ini pun atribut. Ini pun atribut.
ini pun atribut. Namun terkadang ada beberapa atribut yang dapat kita bedakan. Sementara ini adalah sebagai sebuah entitas atau sebuah entity. Nah, atau kita sebut sebagai sebuah tabel, gitu ya. Nah, kemudian ada macam-macam atribut nih. Ada key atau kata kunci. Atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entity secara unik. Nah, di sini dari keempat ini itu kira-kira key-nya yang mana? Itu pasti NIP, nomor induk pegawai. Kenapa? Karena nomor induk pegawai itu pasti berbeda antara satu pegawai dengan pegawai yang lain. Tanggal lahir boleh sama. Nama pun kemungkinan besar akan ada yang sama. Begitupun gelar, apalagi gelar. Itu kemungkinan besar pasti banyak yang sama. Sementara NIP itu hanya satu. Sehingga dapat kita simpulkan dan dapat kita katakan bahwasanya NIP itu merupakan kunci untuk entity pegawai. Nah, atribut simple, atribut yang bernilai tunggal. Jadi nanti sebenarnya ini itu bukan banyak ya yang kemungkinan besar atribut simple itu bernilai tunggal ya, karena nanti pun kemungkinan besar akan ada beberapa atribut yang nilainya itu banyak gitu ya. Seperti apa? Seperti ini nih. Nilai atribut yang nilainya banyak. Gelar kan pasti banyak, mungkin ada S-com, ada M-com, ada dan lain-lain gitu ya, pasti banyak. Nah, sementara yang disebut dengan atribut simple adalah atribut bernilai tunggal. Seperti NIP kan bernilai tunggal. Tanggal pun kan bernilai tunggal. Nama pun bernilai tunggal. Bisa, tetapi nanti bisa kemungkinan besar nama itu menjadi sebagai sebuah komposit. Artinya nama tersebut kan ada nama depan, ada nama belakang, gitu ya. Tetapi untuk saat ini kita sebutkan bahwasanya nama ini atau NIP ini atau tanggal lahir ini adalah disebut sebagai sebuah atribut yang simple. Nah, kita lanjutkan. Nah, kemudian ada atribut komposit. Nah, ini seperti yang Bapak sampaikan tadi, atribut komposit itu adalah suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu. Seperti ini, contohnya ada nama. Nama itu kan terkadang ada beberapa database administrator atau ada beberapa di antaranya programmer yang memisahkan antara nama awal dan nama akhir. Seperti halnya di dalam Facebook. Kalau nggak salah, misalnya kita registrasi Facebook itu kan ada tuh nama depan, nama belakang, kan gitu ya. Nah, itu termasuk sebagai suatu atribut komposit. Kenapa? Karena atribut tersebut terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil. Nah, ini ada atribut. Nah, ini tuh atribut tunggal kalau yang saling kari ini. Sementara kalau yang nama ini disebut sebagai atribut komposit. Kenapa? Karena atribut nama itu terdiri dari 3 atribut yang lain. Ada nama depan, ada nama tengah, dan juga ada nama belakang. Nah, itulah yang disebut dengan atribut komposit. Ada juga atribut derivatif. Ini atribut ini berbeda ya. Ini atribut derivatif ini adalah atribut dihasilkan dari atribut yang lain. Contoh umur. Umur itu kan bisa dilahirkan dari mana? Dari tanggal lahir. Sistem itu bisa menghitung sendiri nanti, tinggal memasukkan tanggal lahir, kemudian kita sampai bisa menghitung umur sampai saat ini. Nah, dan itu bisa disimpan di sini. Ya, sehingga untuk atribut umur ini kita sebut sebagai atribut derivatif. Kenapa? Karena atribut umur itu dihasilkan dari atribut yang lain. Oke, kita next ya. Masih banyak pembahasannya. Derajat dan relationship. Derajat dari relationship. Menjelaskan jumlah entity berpartisipasi dalam suatu relationship. Jadi ini tuh menjelaskan tentang menggambarkan atau menjelaskan jumlah entity yang berpartisipasi dalam suatu relationship. Jadi ini akan kita hitung nih jumlah entitas atau jumlah entity atau jumlah tabel yang saling berrelasi di antara relationship tersebut itu ada berapa, gitu ya. Ada beberapa jenis. Unary degree atau derajat 1. Artinya derajat 1 ini tuh hanya memiliki satu entity. Gitu ya, hanya satu entity. Misalnya memang mungkin antara pegawai dengan laporan. Itu kan mungkin kan cukup. Saya ingin laporan pegawai, udah cukup. Data-data laporan pegawai. Sekarang ada binary degree, derajat 2. Artinya ada dua entitas yang saling terhubung melalui nama relationship-nya. Misalnya pegawai dengan departemen. Pegawai kerja di departemen tertentu. Pegawai kerja di departemen A. Pegawai kerja di departemen B. Pegawai kerja di departemen keuangan, seorang pegawai kerja di departemen cost control, seorang pegawai kerja di bagian IT misalnya, atau departemen IT kan begitu. Nah, kemudian ada juga yang terakhir itu
ternary degree atau derajat 3. Artinya kan ada keterhubungan entitas yang lebih dari dua. Misalnya ada pegawai kerja di proyek, kemudian nama kotanya di mana. Kan begitu. Jadi proyek tersebut ada kotanya ada di mana. Misalnya antara pegawai proyek dengan kota. Jadi nanti ada tiga entity atau ada tiga tabel yang saling terhubung satu sama lain. Ya. Nah, kemudian ada cardinality ratio constraint. Ini itu akan menjelaskan nanti derajat kardinalitas keterhubungan antara dua buah tabel. Nanti ada tiga yang akan saya jelaskan. Ada satu ke satu ke banyak, dan ada ke banyak ke banyak. Nanti akan saya jelaskan satu per satu. Yang pertama, fungsi dari cardinality ratio atau constraint atau cardinality ratio constraint berfungsi untuk menjelaskan batasan jumlah keterhubungan satu entity dan entity yang lainnya. Jadi ini itu akan menjelaskan batasan hubungan antar entitas A dengan entitas yang lain. Antara entitas A dan entitas B, antara entitas A dan entitas C, dan lain-lain. Ini kita akan gambarkan keterhubungannya itu jenisnya ke kardinalitas yang mana. Apakah satu ke satu, apakah satu ke banyak, atau banyak ke satu, dan atau yang terakhir yaitu banyak ke banyak. Saya mau contoh dulu yang pertama, yaitu jenis cardinality ratio yang satu ke satu. Misalnya begini, pegawai memiliki kendaraan. Saya kira satu orang pegawai memiliki satu kendaraan. Misalnya ini kalau di kantor misalnya gitu ya, kan ada kendaraan dinasnya, misalnya si pegawai A itu memiliki kendaraan mobil apa, seperti ya. Atau mungkin untuk yang lebih tepatnya itu sebentar ya, apa ya, kalau misalnya untuk satu ke satu ya. Satu ke satu, misalnya seseorang itu memiliki kendaraan tadi ya, contohnya ya. Nah, kemudian apa coba ya, akan gunakan contoh yang lain ya. Nah, misalnya ini seorang suami misalnya memiliki satu istri. Jadi istri A dimiliki oleh suami A. Suami A dimiliki oleh satu istri. Istri A-nya gitu ya. Tapi kan poligami bisa Pak. Ini kita di luar antara poligami atau enggak ya. Tetapi kita contohkan dulu misalnya suami A dengan istri A. Suami B dengan istri B. Suami C dengan istri C. Jadi masing-masing hanya memiliki satu. Jadi itu artinya bahwasannya adalah seorang suami memiliki satu istri dan satu istri ini dimiliki oleh satu suami. Nah, begitulah kira-kira ya contoh sederhananya. Kemudian yang kedua, ada N ke 1. N ke 1 misalnya pegawai bekerja di departemen apa. Ini saya kira kalau seorang ya ini mungkin yang 1 ke N ya. Jadi atau N ke banyak ya. Jadi 1 ke N itu berarti satu pegawai itu kerja di salah satu departemen. Dan satu departemen itu bisa diisi oleh banyak pekerja. Artinya begini, seorang pekerja itu misalnya pegawai A kerja di departemen IT. Pegawai B kerja di departemen IT. Pegawai C bekerja di departemen IT. Itu artinya satu ke banyak. Itu ya. Jatuh banyak ke satu. Kenapa? Karena apa namanya? Banyak pegawai dapat bekerja di satu departemen. Gitu ya. Jadi pegawai bisa banyak dan departemennya satu. Dan satu departemen itu bisa dimiliki oleh banyak pegawai. Itu contohnya adalah N ke 1 atau 1 ke N. Jadi yang N ke 1, yang N-nya itu adalah yang banyak itu adalah pegawainya, yang departemen adalah cuma satu. IT misalnya gitu ya. Nah, departemen IT ini itu boleh diisi oleh banyak pegawai. Dan banyak pegawai boleh bekerja di satu departemen. Nah, itulah salah contoh sederhana mengenai N ke 1. Apalagi Pak contohnya? Contohnya lebih mudah adalah antara ibu dan anak gitu ya. Seorang ibu boleh memiliki banyak anak, tetapi satu orang anak tidak boleh memiliki banyak ibu. Artinya, seorang ibu itu boleh memiliki banyak anak dan banyak anak itu boleh dimiliki oleh satu orang ibu. Sementara sebaliknya, satu anak itu hanya dimiliki oleh satu orang ibu. Gitu ya. Jadi misalnya ibu A memiliki anak A, anak 1, 2, 3 dan 4.
Ibu B memiliki anak 5, 6, 7, dan 8. Itu kan beda-beda pasti. Nah, dan anak satu ini itu hanya boleh berelasi dengan satu ibu. Nggak bisa anak satu itu berelasi dengan ibu satu dan ibu dua, nggak bisa. Atau anak satu itu berelasi dengan ibu A dan ibu B, itu nggak bisa. Yang bisa itu adalah ibu A berelasi dengan anak satu, anak dua, anak tiga, anak empat, dan seterusnya. Yang tidak boleh adalah anak satu berelasi dengan ibu A dan ibu B. Itu artinya satu ke banyak. Gitu ya. Nah, itulah secontoh antara hubungan kardinalitas rasio antara satu ke banyak atau banyak ke satu. Nah, kemudian yang terakhir adalah M ke N. Nah, ini kok ada M, ada N, sebenarnya sama aja ya, cuman nanti untuk membedakan antara yang banyak satu dan banyak yang kedua. Jadi M dan N itu sebenarnya tidak ada perbedaan. N ke N atau M ke N kan gitu ya. Nah, misalnya begini, untuk M ke N. Di dalam M ke N itu kan ada berarti satu di dalam entity satu bisa dimiliki oleh banyak di entity yang lain. Contohnya begini, seorang mahasiswa. Ini contoh hubungan M ke N ya, atau N ke M ya. Misalnya satu orang mahasiswa boleh mengambil banyak mata kuliah. Misalnya mahasiswa A nih, mengambil mata kuliah SBD, mengambil mata kuliah PSBD, mengambil mata kuliah agama, dan mata kuliah yang lain. Nah, kemudian coba kita balikin. Boleh nggak satu mata kuliah itu dimiliki oleh banyak mahasiswa? Boleh. Artinya di dua sisi ini itu boleh banyak masing-masing. Satu mahasiswa boleh memiliki banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah boleh dimiliki oleh banyak mahasiswa. Itu artinya adalah hubungan kardinalitasnya adalah banyak ke banyak. Nah, itu adalah contoh yang ketiga, yaitu hubungan relasi banyak ke banyak. Kalau di sini kan contohnya kan antara pegawai bekerja di proyek. Jadi seorang pegawai itu boleh bekerja di proyek 1, proyek 2, proyek 3. Nah, kemungkinan besar di sini tuh proyek 1, proyek 2 tuh proyek 1 itu kan boleh banyak juga boleh juga banyak pegawainya. Gitu ya. Dan mungkin ini proyek 1, proyek 2 pun ya boleh diiniin oleh pegawai yang sama misalnya gitu ya. Ya, ini kalau untuk masalah proyek ya, tetapi yang lebih logis itu adalah antara mahasiswa dengan mata kuliah. Satu orang mahasiswa memiliki banyak mata kuliah. Satu mata kuliah boleh dimiliki oleh banyak mahasiswa. Artinya banyak mata kuliah boleh dimiliki oleh banyak mahasiswa. Dan banyak mahasiswa boleh memiliki banyak mata kuliah. Ya. Nah, sekarang participant constraint, yaitu untuk menjelaskan apakah keberadaan suatu entitas itu tergantung pada hubungan dengan entitas yang lain. Jadi, kita mengetahui dari keberadaan entitas A nih, apakah keberadaan entitas B ini itu bergantung kepada entitas A atau tidak. Total participant artinya adalah keberadaan suatu entitas ini sangat bergantung pada hubungan dengan entitas yang lain. Jadi keberadaan entitas tersebut sangat bergantung terhadap keberadaan entitas yang lain. Di sini sebenarnya adalah pegawai dengan bagian, gitu ya. Bagian ini itu kemungkinan besar harus ada pegawai, gitu ya. Jadi seorang pegawai itu ya mesti ada bagian di bagian mana, gitu ya. Misalnya kalaupun sampai office boy pun ya tetap itu namanya adalah bagian, gitu ya. Yang kedua, partisipan parsial. Jadi sebagian keberadaan suatu entitas tidak tergantung pada hubungan dengan entitas yang lain. Ya, misalnya pegawai kerja di proyek. Boleh nggak pegawai kerja di proyek? Boleh. Kan gitu ya. Jadi itu adalah partial participant. Artinya keberadaan suatu entitas tidak tergantung pada hubungan entitas yang lain. Weak entity. Weak entity adalah suatu entity di mana keberadaan dari entity tersebut tergantung dari keberadaan entity yang lain. Nah, kemudian entity yang merupakan induknya disebut identifying owner dan relationship-nya disebut identifying relationship. Weak entity selalu mempunyai total participant constraint dengan identifying owner. Jadi artinya weak entity ini selalu mempunyai total participant constraint dengan identifying owner-nya. Itu artinya apa? Jadi total participant itu selalu ada jikalau dalam weak entity.
Ini contohnya di dalam pegawai ya. Tabel pegawai adalah tabel utamanya. Tanggungan, tabel tanggungan ini tuh harus ada tabel pegawai. Kenapa? Karena tanggungan itu ya harus ada pegawainya, gitu ya. Seorang pegawai memiliki tanggungan, gitu ya. Dan tabel tanggungan ini itu nggak mungkin ada jika tidak ada tabel pegawai, gitu ya. Nah, ini itu memiliki keterikatan yang entity ini, gitu ya. Nah, itu salah satu contoh sederhananya. Kemudian kita lanjutkan, ada simbol-simbol dari IR diagram. Nah, ini itu misalnya nanti ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang nanti akan sebentar lagi mengikuti KKP atau skripsi. Ini biasanya entity itu dilambangkan dengan segi 4 atau weak entity dengan segi 4, ada lagi segi 4 di dalamnya gitu ya, si persegi panjang ya. Kemudian ini nama relationship-nya apa? Itu ya, identifying relationship-nya. Kemudian atribut nih kita sering pakai ya, ini atribut. Nanti kalau ada atribut nih yang ada garis bawahnya itu sebagai berarti kata kunci. Kalau atribut yang ada lingkaran di dalamnya itu berarti sebagai atribut multi value seperti tadi gelar. Itu pasti ada, kalau gelar itu kan banyak tuh, bisa banyak, satu orang itu kan bisa memiliki banyak gelar. Gitu ya. Nah, kalau ini seperti atribut komposit. Contoh apa? Contohnya tadi ada nama depan, ada nama belakang. Gitu ya. Atribut derivatif yaitu atribut yang dihasilkan dari atribut yang lain. Seperti tadi atribut umur kan bisa dihasilkan dari atribut tanggal lahir. Nah, nanti ini hafalin aja buat teman-teman ya. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh dari apa namanya? Contoh dari IR diagram. Ini saya nggak akan jelaskan secara keseluruhan ya. Misal di sini ada pegawai, tabel pegawai atau entity pegawai. Di sini itu ada nopeg. Ini nopeg ya. Ini ada tandanya nih, ada tanda garis bawahnya. Berarti itu sebagai primary key atau kata kunci. Ini ada alamat nih sebagai komposit. Kenapa komposit sebagai komposit? Kenapa? Karena terdiri dari dua atribut yang lain, yaitu ada alamat satu dan ada juga kode pos. Kebetulan di sini nama pegawai tidak dijadikan komposit ya. Nah, jadi ini itu nama pegawai berarti langsung masukkan nama pegawai berarti langsung total lama lengkap. Ya. Kalau itu umur, nah ini derivatif nih. Kenapa? Dapat dihasilkan dari tanggal lahir dari sini. Jadi dapat menghasilkan umur dari tanggal lahir. Nah ini itu dilihatin juga nih skala kardinalitasnya nih, ya. Misalnya satu ini banyak gitu ya, atau pegawai dengan kerja bisa banyak kan itu ya jam kerjanya. Nah ini macam-macam. Ini banyak ya contohnya dari yang dapat saya sampaikan mengenai contoh dari IR diagram. Nah, ini seperti tadi saya sampaikan ya, bahwasanya ini ada weak entity-nya seperti ini. Nah, kemudian kita next ya, ini ada transformasi dari IRD ke database relasional. Ini artinya ada semacam perubahan atau transformasi bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan dari IRD menuju database. Jadi nanti saya sudah punya IRD-nya nih. Nah, bagaimana cara kita untuk mentransformasikan IRD tersebut ke dalam sebuah tabel? Kenapa? Karena pada saat nanti kita akan implementasi ke dalam sebuah program atau dijadikan sebagai sebuah aplikasi, maka IRD tersebut harus kita transformasikan ke dalam menjadi sebuah tabel di dalam database. Jadi harus paham, gitu ya. Yang pertama, setiap tipe entity dibuat satu relasi yang membuat semua atribut simple, sedangkan untuk atribut komposit hanya dimuat komponen-komponennya saja. Misalnya begini, ada nopeg. Ini nopeg ini kan sebagai kata kunci. Kemudian ada alamat satu, ada alamat gitu ya, ada kode pos dan lain-lain gitu ya. Jadi ini itu nanti kemudian pada saat kita mentransformasikan ke dalam sebuah database, maka ini itu menjadi nama tabel. Nih, jadi nama tabel, tabel pegawai. Ini nopeg menjadi kata kunci di sini. Nah, kata kunci. Alamat menjadi alamat. Kode pos menjadi kode pos. Kode pos.
Ya. Jadi setiap tipe entity dibuat satu relasi yang membuat semua atribut simple. Sedangkan untuk atribut komposit hanya dimuat komponen-komponennya saja. Misalnya begini, kalau dalam komposit itu kan ada alamat itu terbagi menjadi kode pos, misalnya kode pos 1, kode pos 2, nggak mungkin sih ya kode pos 1, kode pos 2 ya. Itu misalnya itu dijadikan atribut tunggal semuanya, atribut simple gitu, sorry, atribut simple. Artinya yang diambil adalah yang mananya, yang ini, yang diambil, itu ya, bukan yang ini. Kenapa? Nanti yang diisi adalah yang data yang ini yang diisinya nih. Nah, jadikan semuanya menjadi atribut simple. Yang kedua, setiap relasi yang mempunyai atribut multi-value, buatlah relasi baru di mana primary key-nya merupakan gabungan dari primary key dari relasi tersebut dengan atribut multi-value. Sambil contoh di sini ada proyek ya. Kan ada nomor proyek, kan ada lokasi, kan pasti banyak tuh. Ada lokasinya, lokasi di A, lokasi di B, lokasi di C. Kan gitu ya. Maka setiap relasi yang mempunyai atribut multi-value, buatlah relasi baru di mana primary key-nya merupakan gabungan dari primary key dari relasi tersebut dengan atribut multi-value. Oke, misalnya di sini kan ada lokasi proyek ya. Lokasi proyek itu kan terdiri dari nomor proyek dan juga lokasi. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman pada saat akan mengimplementasikan kepada dalam sebuah database, misalnya di sini proyek ya. Kan ada data proyek. Nah, di sini buatin loh tabel baru yang namanya lokasi proyek. Kan lokasi proyek kan banyak, pasti ada lokasi proyek A, proyek B, proyek C, proyek C. Kan pasti banyak lokasinya. Ada di Bandung, ada di Jakarta, ada di Semarang, di mana-mana gitu ya. Maka nanti buatkan satu tabel khusus misalnya lokasi proyek. Tabel lokasi proyek yang di dalamnya itu terdiri dari nama proyek dan juga lokasi. Gitu ya. Jadi dibuatkan suatu tabel khusus yang merupakan gabungan dari kata kunci dari relasi tersebut dengan atribut multi value-nya. Gitu ya. Ini kata kunci yang ini kan pertama. Nah, bisa di sini. Kan ada atribut, ada lokasi A, lokasi B, lokasi C. Maka dibuatkanlah tabel baru di sini. Lokasi proyek. Ya. Nah, itu. Kemudian, setiap unary relationship one kebanyak, pada relasi perlu ditambahkan suatu variation key yang menunjuk ke nilai primary key-nya. Misalnya di sini ada pegawai, ada control, itu kan 1KM. Jadi ada nomor pegawai. Jadi dalam tabel pegawai itu ya minimalnya harus ada pertama misalnya kata kunci nomor pegawai. Kemudian juga ada supervisor ID-nya. Jadi supervisor itu kata kunci ini nih. Kata kunci tamu dari tabel yang lain. Gitu ya. Jadi setiap unary relationship pada relasi perlu ditambahkan suatu variation key yang menunjukkan ke nilai primary key-nya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada keterhubungan dengan tabel yang lain dan yang lain, maka dimasukkan apa namanya variation key-nya ke dalam tabel tersebut. Oke. Kemudian kita next ya. Nah, kemudian setiap unary relationship banyak buatlah relasi baru yang dimana primary key-nya merupakan gabungan dari dua atribut di mana keduanya menunjuk ke primary key relasi awal dengan penamaan yang berbeda. Misalnya di sini ada ada entity barang. Kemudian ya, kemudian juga di dalam entity barang kan ada juga yang namanya misalnya terdiri dari nomor barang, misalnya itu ya. Ada jumlah, ada nomor komponen dan lain-lain kan pasti banyak gitu ya komponen yang misalnya jenis-jenisnya itu sangat sangat banyak misalnya. Karena apa? Karena satu barang tersebut pasti misalnya memiliki banyak komponen tuh. Dan banyak komponen tersebut ya pasti dimiliki juga misalnya bisa oleh banyak barang. Jadi di sini bisa dibuatkan tuh tabel relasi baru di mana primary key-nya itu merupakan gabungan dari dua atribut di mana keduanya menunjuk ke primary key relasi awal dengan penamaan yang berbeda. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang kelima, setiap binary relationship one ke one, di mana participant constraint keduanya total, buatlah suatu relasi gabungan, di mana primary key-nya itu dapat dipilih salah satunya. Misal di sini ada tabel pegawai. Pegawai kan bekerja pada proyek, gitu ya. Misalnya di sini kan ada berarti kita akan membuatkan di sini nih. Buatlah suatu relasi gabungan di mana primary key-nya itu dapat dipilih salah satunya.
Misalnya di sini nomor pegawai, kemudian nomor proyek. Artinya di dalam di dalam tabel pegawai tersebut kita buatlah di sini nomor proyeknya. Ya. Kenapa? Kata kunci di dalam tabel proyek itu sebagai kata kunci tamu di dalam tabel pegawai. Jadi satu pegawai, satu proyek. Satu proyek, satu pegawai. Kan gitu ya. Maksudnya antara satu orang pegawai tersebut hanya boleh dimiliki oleh satu proyek. Ya. Kemudian yang keenam, setiap binary relationship one-to-one dan salah satu partisipan constraint-nya total, maka primary key pada relasi yang partisipan constraint-nya parsial menjadi convergent key pada relasi yang lain. Pegawai pimpin bagian. Misalnya begini, saya akan ada pegawai A memimpin bagian keuangan sebagai kepala bagian keuangan, kepala bagian IT dan lain-lain. Maka pada saat di tabel bagian kita bisa tuh membuat nomor bagian tabel di sini, membuat tabel bagian. Ada nomor bagian, ada misal di sini kemudian jabatannya apa? Manajer. Nah, nanti pada saat di pegawai itu boleh memasukkan kata kunci utama bagian sehingga akan menjadi origin key di dalam tabel pegawai. Ya. Itu untuk poin ke-6. Jadi nanti seorang pegawai tersebut ya, jikalau dia menjabat suatu jabatan tertentu, ya si kode jabatannya itu atau kode bagiannya itu ya harus ditempelkan atau dimasukkan sebagai kata kunci tamu di dalam tabel pegawai. Yang ketujuh, setiap binary relationship satu ke satu di mana kedua partisipan constraint-nya parsial, maka selain kedua relasi perlu dibuat relasi baru yang berisi primary key gabungan dari primary key kedua tipe entity yang berrelasi. Artinya intinya adalah membuat tabel baru dari tabel mana? Kerja. Di sini. Nah, buatnya ke sini. Nah, isinya dari mana pokoknya? Ya dari sini. Nah, sini masuk, sini masuk. Sini masuk dan sini masuk. Jadi ini adalah sebagai tabel baru. Tabel baru apa? Kerja. Menjadi tabel pekerjaan. Gitu ya. Nah, itu adalah untuk poin yang ketujuh. Ini nopengnya itu adalah berasal dari kata kunci utama pegawai. Noprop, kata kunci utama dari proyek. Ya. Kemudian yang ke-8, setiap binary relationship satu ke banyak di mana tipe entity yang bersisi n mempunyai partisipan constraint total, maka primary key pada relasi yang berisi satu dijadikan convergent key pada relasi yang bersisi n. Artinya, jikalau ada hubungan antara satu tabel dengan tabel yang 1 ke n, seperti tadi contohnya kan 1 ke n kan ada ibu ke anak, kan itu ya. Seorang ibu memiliki banyak anak. Satu anak pasti hanya dimiliki oleh satu orang ibu. Kan begitu. Nah, di sini sesuai dengan keterangan ini, maka primary key pada relasi yang berisi satu, nah, berisi satu nih, berisi satu. Artinya yang kata kunci ibu. Jadi misalnya ada ibu A, ibu B, ibu C gitu ya. Itu kata kunci di ibu di tabel ibunya itu dimasukkan ke dalam tabel anak. Gitu, paham ya? Jadi kita membuat tabel barunya itu adalah tabel proyeknya nih. Yang dimasukkannya itu adalah yang menjadi tabel utamanya itu adalah tabel anak di sini. Nah, nomor proyek. Di sini nomor bagian masuk ke sini. Kalau di dalam hubungan antar ibu dan anak berarti kode ibu gitu ya harus disimpan di dalam tabel anak. Jadi nanti di dalam tabel anak itu ada kode anak, ada kode ibu. Itu ya, ada anak 01 kode ibunya apa? Anak 02 kode ibunya. Misal begini. Saya ambil contoh deh. Kode ibu 1, kode ibu 2 kan itu ya. Kemudian ada ibu 1, ibu 2. Ya, kemudian ada kode anak 1 adalah anak 1, kode anak 2 adalah anak 2 misalnya. Nah, kemudian di tabel anak itu, pada saat kita akan menyimpan database-nya itu, yang pertama misalnya anak 1, itu kode anak 1. Kemudian kode ibunya adalah ibu 1. Kemudian anak 2, gitu ya. Anak 2, kode ibunya berapa? Ibu 1. Kemudian anak ketiga, kode ibunya berapa? Ibu 1. Nah, anak keempat, kode ibunya berapa? Boleh ibu 1 lagi.
Akan tetapi tidak boleh misalnya anak satu itu memiliki 2 ibu, itu nggak bisa. Nah, anak 5 misalnya ibu 2 itu boleh. Tetapi tidak boleh anak 2 kode ibunya ibu 1 dan ibu 2, itu nggak bisa. Harus memiliki satu, sehingga kode ibu tersebut disimpan di dalam tabel anak. Artinya kode ibu itu akan menjadi kata kunci tamu di dalam tabel anak. Nah, begitulah kira-kira ya penjelasan mengenai poin yang ke-8. Nah, yang ke-9, misalnya setiap binary relationship satu ke banyak di mana tipe entity yang berisi si n mempunyai partisipan constraint parsial, buatlah relasi baru di mana kata kuncinya utamanya merupakan gabungan dari kata kunci kedua tipe entity yang berelasi. Di sini ada tabel pegawai gitu ya. Di sini juga ada tabel proyek gitu ya. Di sini ada antara pegawai kerja di suatu proyek. Nah, kita membuat suatu tabel pekerjaan, ini contohnya tadi sudah ya. Ini misalnya kita membuat tabel pekerjaan baru nih. Ini itu jadi relasi itu bisa menjadi tabel. Bukan hanya ini aja nih yang entity ini yang menjadi tabel. Kenapa? Yang dipastikan jadi tabel itu adalah ini nih, entity. Ini pasti jadi tabel, ini pasti jadi tabel. Kalau yang relationship seperti ini belum tentu menjadi tabel, bergantung relasi antara keduanya, antara kedua entity tersebut. Nah, maka dari itu contohnya ini nih, antara pegawai dengan proyek itu kan memiliki keterhubungan N ke 1. Nah, maka di dalam tabel pegawai ini itu memiliki hubungan kerja. Nah, di dalam hubungan kerja ini tuh dibuatlah tabel baru yang bernama pekerjaan. Yang terdiri dari mana? Nomor pegawai dan juga kode nomor proyek. Inilah yang dimaksud dengan gabungan dari primary key kedua entitas. Kenapa gabungan dikatakan sebagai gabungan kata kunci utama dari dua entitas? Lah, kan Nope kan kata kunci utama di pegawai. Nopro kan kata kunci utama di proyek. Kan gitu. Berarti tabel pekerjaan ini nih merupakan kata kunci adalah gabungan dari dua entitas yang saling terhubung. Nah, gitu ya. Kemudian poin 10, setiap binary relationship M ke N, artinya banyak ke banyak, buatlah relasi baru di mana primary key-nya merupakan gabungan dari primary key kedua entitas tersebut. Ini hampir sama dengan yang tadi. Itu ya. Nah, hampir sama dengan yang tadi. Nah, jadi banyak ke banyak pun sama gitu ya. Dibuatkan tabel baru. Nah, jadi bukan hanya satu ke banyak atau banyak ke satu, tetapi banyak ke banyak pun ternyata dari hasil relasi yang tersebut harus dibuatkan ke tabel yang baru. Gitu ya. Kemudian kita next. 11. Setiap ternary relationship, buatlah relasi baru di mana primary key-nya merupakan gabungan dari primary key ketiga tipe entitas tersebut. Nah, begitupun yang ada 3 buah tabel yang terhubung. Ada pegawai, ada proyek, ada kota. Nah, dibuatkanlah tabel pekerjaan baru di sini nih. Ini itu menjadi tabel baru. Sini, sini. Nah, kata kuncinya dari mana? Dari ketiga tabel tersebut. Ada nomor pegawai yang berasal dari pegawai, Nopro berasal dari kode proyek, dan kemudian nomor kota berasal dari tabel kota. Gitu ya. Jadi gabungan dari relasi yang memiliki 3 entitas dibuatkanlah tabel baru. Gitu ya. Bukan hanya pekerjaan saja, banyaklah di tabel di relasi yang lain pun jikalau ada gitu ya ternary relationship, maka relasinya itu harus dibuatkan menjadi tabel baru. Ininya nih harus dibuat menjadi tabel baru nih. Nah, gitu. Ini penting nih buat teman-teman nanti pada saat pembuatan skripsi atau KKP. Kemudian yang ke-12, setiap tipe weak entity dibuat suatu relasi yang memuat semua atributnya di mana kata kuncinya adalah gabungan dari partial key dan primary key dari relasi induknya atau identifying owner. Seperti begini, kan ada seorang pegawai memiliki banyak tanggungan. Ada tanggungannya kan ada anak, ada istri, ada anak satu, ada anak dua, kan begitu ya? Ada istri. Nah, itu kan bisa banyak tanggungannya itu. Nah, kemudian ininya itu dibuatlah tabel tanggungan yang nanti, catatan nih, yang nanti kata kuncinya itu berasal dari sini nih.
Gitu. Ya. Apakah harus namanya harus tabel tanggungan? Ya kalau nama tabel ya terserah itu mah. Tapi yang jelas di setiap gitu ya tipe weak entity dibuatlah suatu relasi yang memuat semua atributnya di mana kata kuncinya adalah gabungan dari partial key dan primary key-nya dari relasi induknya. Relasi induknya mana ini relasi induk nih. Nah, ini relasi induk. Bayangkan saja, pegawai A memiliki tanggungan A, tanggungan B, tanggungan C, tanggungan D. Itu artinya dibuatlah tabel baru yang bernama tanggungan. Gitu ya. Nah, kemudian isi dari tabel tanggungan tersebut ya pasti, oh berarti yang di dalam tabel tanggungan itu ya berarti si pegawai nomor pegawai A nanggung siapa saja, nomor pegawai B nanggungnya siapa saja. Kan begitu terus sampai selesai. Nah, begitulah kira-kira untuk tipe weak entity. Oke. Nah, ini ada hasil kesimpulan dari yang tadi ya, dari misalnya hasil transformasi dari diagram IR ke database relasional. Tadi yang sudah kita bahas itu terdiri menjadi ada tabel pegawai, ada tabel bagian, ada tabel proyek, ada tabel lokasi proyek, ada tabel pekerjaan, ada juga tabel tanggungan. Ini adalah sebagai hasil contoh hasil dari transformasi dari IR ke database. Nah, ini harus paham teman-teman mengenai hal ini. Kenapa? Karena nanti ini akan bermanfaat buat teman-teman nanti pada saat akan membuat KKP dan skripsi. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kali ini yang membahas tentang model entity relationship. Mudah-mudahan kalaupun waktunya sangat singkat akan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan, silakan kirimkan komentar atau lainnya bisa langsung melalui WA ataupun yang lain-lainnya jikalau ada komentar, kesalahan ataupun mungkin mau bertanya. Nah, sekian dari saya, Dr. Iqbal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.